Ada ratusan pahlawan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari jutaan pejuang kemerdekaan saat itu, dan 8 diantaranya berasal dari Aceh. Siapa saja para pahlawan nasional dari Aceh? Berikut uraian dan biografi mereka yang dirangkum oleh channel YouTube Muzakan Aceh dari berbagai sumber. 1. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda bukan hanya dikenal di Nusantara, tapi namanya juga masyhur di seantero dunia. Dia adalah seorang raja yang memimpin kerajaan Aceh kurun waktu tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Iskandar Muda lahir di Banda Aceh, Kutarja, Kesultanan Aceh pada tahun 1593. Sejak di usia remaja ia telah memperlihatkan kemampuannya dalam memimpin, termasuk memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Karena kecerdasan dan keberaniannya, tak heran jika dia diangkat sebagai sultan saat usia masih muda. Iskandar Muda dinobatkan sebagai Sultan Aceh pada 1607 dalam usia 14 tahun, yang menggantikan Sultan Ali Riayat Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan yang wilayah kekuasaannya mencakup Sumatera dan sebagian daerah Malaysia seperti Johor dan Kedah. Kesultanan Aceh saat itu masuk dalam jajaran 5 besar kesultanan Islam terbesar di dunia. Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu pemimpin yang agamis dan merakyat, yang mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dalam bingkai syariat Islam. Sultan Iskandar Muda meninggal dunia pada tanggal 27 September tahun 1636 dalam usia 43 tahun. Atas jasanya kepada negara, Sultan Iskandar Muda dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 077 TK tahun 1993. Namanya juga dibadikan dalam berbagai tempat di tanah air, seperti nama jalan, nama kampus Sultan Iskandar Muda, nama Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, hingga nama Komando Daerah Militer, Kodam Iskandar Muda. 2. Tengku Umar. Tengku Umar. Tengku Umar lahir di Melaboh, Aceh Barat, pada tahun 1854 dan meninggal pada 1899 di Melaboh juga. Ia adalah pahlawan nasional yang mulai ikut perang melawan Belanda saat usia 19 tahun dalam Perang Aceh 1873. Tengku Umar terkenal dengan strategi perang gerilyanya kala melawan penjajah Belanda. Kisahnya yang melegendaris adalah ketika berpura-pura menyerahkan diri dan bekerja sama dengan Belanda, lalu melarikan diri dengan membawa pasukannya beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, dan uang $18.000. Setelah menikah dengan Nyak Sofiah, anak Ule Balang Gelumpang, ia lalu menikah lagi dengan Nyak Malihai, putri Panglima Sagi 25 Mukim. Pada 1880, Tengku Umar menikahi Cut Nyak Din, janda dari Ibrahim Lamnga yang meninggal karena melawan Belanda. Keduanya kemudian berjuang bersama untuk melawan Belanda. Tengku Umar gugur pada tahun 1899 dalam sebuah pertempuran dengan pasukan Jenderal Van Heutes yang menghadangnya di Melaboh. Tengku Umar diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1955 dengan surat keputusan Presiden nomor 217/1955. Nama Tengku Umar juga diabadikan di berbagai tempat, seperti nama jalan, nama kapal perang TNI Al-Kri Tengku Umar 385, serta nama Universitas Tengku Umar di Melaboh. 3. Tengku Cik Ditiro. Tengku Cik Ditiro. Tengku Cik Ditiro adalah seorang ulama sekaligus Panglima Besar Perang Aceh. Pria kelahiran tahun 1836 ini bernama asli Tengku Muhammad Saman. Ia muncul menjadi pemimpin perang ketika perlawanan terhadap Belanda mulai menyurut pada 1881. 8 tahun setelah Belanda menyatakan perang terhadap Aceh, Tengku Cik Ditiro bersama Tengku Cik Pantai Kulu mengobarkan semangat untuk melakukan perang Sabil di Jalan Allah. Sekitar tahun 1881, ia hijrah ke Aceh Besar dari Lamlo, Pidi dan menjadikan basis gerilyawan di desa Mere, Indrapuri. Dari sana Tengku Cik Ditiro bersama pasukannya merebut satu persatu benteng Belanda, membuat Belanda kewalahan hingga 4 kali mengganti gubernur saat masa perlawanan beliau.
Tuku Ciktiro meninggal dunia karena diracun oleh seorang perempuan Aceh lewat makanan yang disajikan pada 1891 dan dimakamkan di Desa Mere, Indrapuri. Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan pada tahun 1973. 4. Laksamana Malahayati. Laksamana Malayahati, salah seorang pejuang perempuan yang berasal dari Kesultanan Aceh, putri dari Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari ayah adalah Laksamana Muhammad Said Syah, putra Sultan Salahuddin Syah yang memegang kekuasaan sekitar tahun 1530 sampai tahun 1539 dan merupakan putra dari Sultan Ibrahim Ali Mugayat Syah, tahun 1513 sampai tahun 1530 pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati pernah menjadi kepala barisan pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Syah IV. Pada tanggal 11 September tahun 1599, Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale, janda pahlawan yang gugur, untuk berperang melawan kapal serta benteng Belanda. Dalam perlawanannya tersebut ia membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Gelar Laksamana kemudian disematkan karena keberaniannya ini. Makamnya berada di Bukit Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar. Namanya diabadikan dalam banyak hal, antara lain pelabuhan laut di Teluk Krueng Raya, kapal perang jenis fregat kelas Fatahillah milik TNI Al-Kri Malahayati. Universitas Malahayati di Bandar Lampung, diceritakan kembali dalam film pada 2007, dan dipakai untuk divisi wanita Ormas Nasional Demokrat bernama Garda Wanita Malahayati. Gelar Pahlawan Nasional diberikan pemerintah pada tanggal 6 November tahun 2017. 5. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir pada 1850 dan meninggal tahun 1908. Ia adalah istri Tuku Umar dan melanjutkan perjuangan suaminya melawan pasukan Belanda di pedalaman Melaboh, Aceh Barat. Cut Nyak Dien ditangkap Belanda ketika sudah berusia tua dan rabun karena laporan salah seorang pengikutnya bernama Pang Laot. Konon ia melaporkan Cut Nyak Dien karena merasa iba dengan kondisinya yang telah digerogoti berbagai penyakit. Cut Nyak Dien kemudian dibawa ke Banda Aceh dan dirawat hingga sembuh. Karena dianggap masih dapat memberikan pengaruh kuat kepada rakyat Aceh, ia kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, hingga meninggal pada tanggal 6 November tahun 1908. Makamnya berada di daerah Gunung Puyuh, Sumedang, yang baru ditemukan pada 1959 setelah dilakukan pencarian atas permintaan Ali Hasan, Gubernur Aceh saat itu. Ia diberikan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1964. 6. Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia adalah seorang pejuang perempuan pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Ia lahir di Keretu, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari tahun 1870. Pada masa hidupnya, Cut Mutia berjuang bersama pasukan Inong Bale melawan penjajah Belanda. Ia juga melanjutkan perjuangan suaminya, Tuku Ciktunong yang meninggal dunia. Ia berjuang bersama suami keduanya yang bernama Pang Nanggro, yang gugur juga pada tanggal 16 September tahun 1910. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1910, Cut Mutia terlibat bentrok dengan pasukan Marsose di Alue Kurieng dan gugur di sana. Gelar Pahlawan Nasional didapatkannya bersama Cut Nyak Dien di tahun 1964. 7. Tengku Nyak Arif. Tuku Nyak Arif. Tuku Nyak Arif merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dianugerahkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 071 TK 1974. Tuku Nyak Arif juga merupakan residen Gubernur Aceh pertama yang memimpin sejak tanggal 3 Oktober tahun 1945 sampai dengan Januari tahun 1946. Tuku Nyak Arif lahir di Ulelewe, Banda Aceh, dulu Kutaraja. Pada tanggal 17 Juli tahun 1899, ayahnya adalah seorang ule balang bernama Tuku Nyak Banta dan ibunya bernama Cut Nyak Rayak. Kedudukan Tuku Nyak Banta kala itu adalah sebagai Panglima Sagi 26 Mukim wilayah Aceh Besar. Tuku Nyak Arif merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Semasa hidupnya, Tuku Nyak Arif beserta tokoh-tokoh Aceh lainnya
memiliki andil yang besar bagi Republik Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda dan Jepang. Beliau juga dikenal sebagai sosok bijak yang mementingkan kepentingan rakyat Aceh ketimbang tampuk kekuasaan. Setelah Republik Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Teuku Nyak Arif diangkat menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia, KNI, daerah Aceh tanggal 29 Agustus tahun 1945, untuk memikul biaya perjuangan yang semakin berat, maka Teuku Nyak Arif menjual harta benda pribadinya termasuk segala perhiasan emas milik istrinya, demi kelancaran perjuangan untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Oktober tahun 1945 dengan surat ketetapan nomor 1, X dari Gubernur Sumatera Teuku Muhammad Hasan mengangkat Teuku Nyak Arif sebagai Residen Gubernur Aceh. Teuku Nyak Arif meninggal dunia pada tanggal 4 Mei tahun 1946 di Takengon. Jenazahnya dibawa ke Kutaraja dan dikebumikan di tanah pemakaman keluarga pada tepi Sungai Lamnyong di Lamreung, Aceh Besar. 8. Tengku Muhammad Hasan. Teuku Muhammad Hasan. Teuku Muhammad Hasan lahir di Sigli pada tanggal 4 April tahun 1906. Ia seorang aktivis kemerdekaan dan gubernur pertama Sumatera. Kalangan pergerakan menyebutnya Muhammad Hasan. Ketika bersekolah di Universitas Leiden, Belanda pada usia 25 tahun, ia bergabung dengan sejumlah tokoh pergerakan nasional seperti Muhammad Hatta dan Ali Sastro Amijoyo. Pernah juga menjadi salah satu anggota PPKI yang merumuskan dasar-dasar negara Indonesia dengan dipimpin Soekarno. Ia bersama Syafruddin Prawiranegara membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumbar ketika terjadi agresi militer Belanda II. Ia juga mendirikan Universitas Serambi Mekah yang masih ada hingga sekarang. Teuku Muhammad Hasan meninggal pada tanggal 21 September tahun 1997 di usia 91 tahun dan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2006.